Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Saud Simanjuntak kembali menyapa saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saudara-saudaraku berada. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari Daniel 9 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Daniel adalah seorang pendoa yang sejati. Dan Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan apapun yang datang cobaan kepadanya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Di bawah pemerintahan Darius yang menjadi raja dari orang Kasdim, memerintahkan untuk selama 30 hari dilarang berdoa kepada Tuhannya kecuali kepada raja sendiri. Dan Daniel kedapatan berdoa kepada Tuhan dan dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam goa singa. Dan kita semua tahu bahwa Daniel tidak kenapa-kenapa di dalam goa singa. Dia dijagai oleh Tuhan selalu. Itulah Daniel yang tetap takut kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, dan hidup saleh di hadapan Tuhan. Daniel ini adalah seorang pendoa sejati. Dan ada 4 pelajaran rahasia dari doa Daniel yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudaraku, yaitu mengerti firman Tuhan. Jika kita membaca sebelum ayat ini, di ayat yang pertama, bagaimana Daniel membaca kitab Yeremia. Dan dia mengerti tentang apa yang dituliskan di dalam kitab Yeremia. Artinya, kita harus mengerti dulu firman Tuhan agar kita mengenal Allah atau Tuhan kita itu dengan baik. Jika kita sudah mengenal Tuhan kita dengan baik, tentu kita akan takut dengan Tuhan kita. Jadi pelajaran yang pertama kita bisa lihat dari Daniel adalah mengerti firman Tuhan. Dan yang kedua, selalu memuji dan bersyukur. Kita harus selalu memuji Tuhan di dalam hidup kita dan selalu bersyukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Seperti Daniel yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan di dalam doanya. Dan selalu bersyukur apapun yang dihadapinya di dalam kehidupannya. Jadi yang kedua yang dapat kita pelajari dari Daniel adalah memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam doa kita harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan dan bersyukur atas berkat Tuhan di dalam hidup kita. Seperti Daniel, di setiap doanya selalu memuji dan memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Dan yang ketiga, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan.
Walaupun Daniel dekat dengan Tuhan, imannya yang begitu besar, tetapi dia tetap merasa menjadi orang yang berdosa dan selalu memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita juga sebagai umat Tuhan, pilihan Tuhan, kita juga di dalam doa kita harus tetap meminta pengampunan dosa kita. Karena setiap saat kita berdosa, setiap hari kita berdosa. Jadi setiap kita berdoa, haruslah kita memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang bisa kita lihat dan kita pelajari adalah selalu memohon atau meminta kepada Tuhan, tetapi tetaplah kehendak Tuhan yang terjadi. Jangan pernah memaksakan kehendak kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Setiap permintaan dan permohonan kita tetaplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang banyak orang berdoa terlalu memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita agar segala permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya juga, kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi setiap kita berdoa, tetaplah kita memohon kepada Tuhan, kehendak-Nya lah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah 4 pelajaran yang bisa kita lihat dari Daniel yang sebagai pendoa sejati. Dan Daniel juga seorang pendoa syafaat. Dia selalu mendoakan orang lain. Dia selalu mendoakan bangsa Israel. Dia selalu mendoakan kaumnya. Dia seakan-akan mewakili bangsa Israel memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita juga harus bisa seperti Daniel menjadi pendoa syafaat. Kita juga harus tetap mendoakan saudara-saudara kita di dalam doa kita, agar doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca, kita diingatkan untuk menjadi pendoa sejati seperti Daniel dan tidak takut berdoa dalam keadaan apapun. Walaupun Daniel tahu jika dia ketahuan berdoa, hukuman akan datang kepadanya, tetapi dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia manapun. Jadi kita juga, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah takut berdoa dimanapun berada. Terkadang banyak orang-orang Kristen ketika di dalam perjalanannya mereka singgah di rumah makan dan mereka takut berdoa. Mereka malu untuk berdoa. Orang-orang Kristen tidak boleh malu dan tidak boleh takut berdoa dimanapun tempatnya berada. Ingatlah selalu, doa adalah kekuatan kita. Terpujilah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini, menjalani hari kita dalam satu hari ini. Tuhan jauhkan kita dari mara bahaya. Tuhan menjagai kita di dalam pekerjaan kita, dan Tuhan memberkati kita di dalam pekerjaan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas firman-Mu kepada kami, untuk mengingatkan kami selalu tekun di dalam doa kami,
dan menjadi pendoa sejati seperti hamba-Mu Daniel. Terima kasih atas firman-Mu, tanamkanlah itu ke dalam hati kami agar berakar dan firman-Mu membuahkan hasil yang indah di dalam hidup kami. Berkati kami satu hari ini menjalani kehidupan kami, apapun pekerjaan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya. Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu, dan agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan menyapa kita, saudara-saudaraku. Kita bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.